Perjalanan penyusunan peta jalan ekonomi perawatan di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA sebagai kementerian yang memimpin menyusun peta jalan ekonomi perawatan di Indonesia bersama lintas kementerian termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang didukung oleh ILO dalam penyusunan peta jalan ekonomi perawatan di Indonesia. Upaya penyusunan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 melalui berbagai pertemuan konsultatif, dialog sosial, survei publik, dan advokasi dengan para pemangku kepentingan meliputi kementerian dan lembaga terkait, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, organisasi, media, dan sebagainya. Pada tanggal 25 November 2022, dilakukan peluncuran laporan pekerjaan ekonomi perawatan ILO terbaru dan konsultasi tripartit pertama mengenai isu ekonomi perawatan di Indonesia. Pada tanggal 1 hingga 2 Maret 2023, dilakukan dialog sosial mengenai pentingnya pengembangan kebijakan dan investasi nasional mengenai pekerjaan perawatan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2023, dilakukan peningkatan kesadaran tentang pekerjaan perawatan dan promosi konsep 5R ILO bagi konstituen tripartit dan LSM yang bergerak di layanan anak, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan. Pada tanggal 12 April 2023, dilakukan pertemuan lembaga pemerintah dan lembaga internasional mengenai rencana penyusunan peta jalan ekonomi perawatan di Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 2023, dilakukan pertemuan KPPPA, Bappenas, Kemnaker, dan ILO untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara institusi kunci. Pada tanggal 16 Agustus 2023, dilakukan pertemuan konsultasi pertama penyusunan peta jalan bersama lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar lembaga dan institusi. Pada tanggal 19 Agustus 2023, dilakukan pertemuan konsultasi penyusunan peta jalan bersama lembaga terkait untuk menyusun prioritas dan mengidentifikasi langkah koordinatif di antara lembaga dan institusi terkait. Pada tanggal 11 September 2023, dilakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan kedua, penyusunan 7 prioritas peta jalan agar menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN 2025-2045. Lalu pada tanggal 19 September 2023 dilakukan pertemuan koordinasi perwakilan kementerian untuk mengkonfirmasi indikator prioritas peta jalan dan rencana program 5 tahunan serta penguatan prioritas peta jalan. Pada tanggal 1 hingga 2 Oktober 2023 dilakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan ketiga menggali aspirasi dari pemerintah daerah dan kunjungan lapangan mengkaji pelaksanaan pelayanan penitipan anak. Kemudian pada tanggal 15 November 2023 dilakukan peluncuran survei ILO bersama dengan Kata Data Insight Center mengenai persepsi masyarakat mengenai pekerjaan perawatan sebagai bagian dari penyusunan peta jalan. Pada tanggal 20 November 2023 dilakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan keempat untuk sinkronisasi indikator prioritas strategis peta jalan dan target rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 2025-2029. Pada tanggal 5 Maret 2024 dilakukan pertemuan intensif finalisasi peta jalan. Lalu pada tanggal 19 Maret 2024 dilakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan kelima untuk pemantapan akhir prioritas strategis dan matriks peta jalan ekonomi perawatan 2025-2045. Dan yang terakhir, pada tanggal 28 Maret 2024 dilakukan peluncuran peta jalan ekonomi perawatan 2025-2045. Berikut merupakan 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN terkait dengan ekonomi perawatan. Tahap pertama, tahun 2025 hingga 2029, yakni penguatan pondasi. Tahap kedua, tahun 2030 hingga 2034,
yakni kebijakan transformasi. Tahap ketiga, tahun 2035 hingga 2039, yakni akselerasi transformasi. Dan tahap yang keempat, tahun 2040 hingga 2045, yakni transformasi ekonomi perawatan yang berkesetaraan gender menuju Indonesia Emas. 7 prioritas dan arah kebijakan peta jalan ekonomi perawatan. Yang pertama, pengasuhan dan layanan anak, yakni tersedianya layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses. Kedua, layanan perawatan orang lanjut usia, yakni tersedianya layanan lansia dan perawatan jangka panjang agar produktif dan sejahtera. Ketiga, layanan perawatan inklusif, yakni tersedianya layanan perawatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, orang dengan HIV, penyintas kekerasan, orang berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya. Keempat, perawatan maternitas, yakni tersedianya kebijakan cuti maternitas dan fasilitas kesejahteraan yang mendukung. Kelima, keterlibatan laki-laki dalam perawatan keluarga, yakni menguatnya keterlibatan laki-laki dan tersedianya cuti paternitas bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Keenam, pengakuan, perlindungan, dan kerja layak bagi pekerja perawatan, yakni diakui dan tersedianya informasi ketenagakerjaan, standar kompetensi, dan perlindungan hak kerja. Dan yang ketujuh, jaminan sosial untuk ekonomi perawatan, yakni terselenggaranya jaminan sosial yang universal dengan sistem kontribusi dari seluruh pekerja, perusahaan, dan pemerintah, serta manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh pekerja perawatan berbayar dan tidak berbayar, serta penyelenggara layanan perawatan.